Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi wafa amma ba'd. Monggo sama-sama kita mulai ngaji kita dengan niat thalabul ilmi sekaligus mungkin di antara kita ada yang lupa berniat iktikaf, hanya iktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli sallallahu wa ala man wa'idahu wa ala man ra'a sallallahu salih. Thumma ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ila sasana masyarakat fi ta'lim wa ta'allum wa khusus wa ta'allum Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-syar'i al-syar'i wa usulihi wa furu'ihi wa nafa'ana bihi wa qulubihi fi darin amin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan ngaji kita pada malam hari ini, yaitu kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin karya Fadhilul Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari Tabir. Kita masih membahas tentang fasal fi wujubil imani bihi alaihi salatu wassalam, yaitu tentang kewajiban beriman kepada Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil-dalil nakli yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an. Qala Allah ta'ala fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Fa'aminu, maka berimanlah sapa kalian billahi kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, wan nur dan cahaya, alladzi kan anzalna yang telah menurunkan sapa kami. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu ta'ala Allah bima ta'maluna, bima kelawan sesuatu ta'maluna yang mengerjakan sapa kalian itu khabir, yaitu maha mengetahui. Ini dalil kewajiban kita untuk beriman kepada Rasulullah SAW dan juga Al-Quran. Jadi setelah kewajiban beriman kepada Allah, lalu lanjutannya wa rasulihi, lalu wa nuril ladzi anzalna, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran di sini disifati dengan sebutan An-Nur, karena Al-Quran itu adalah cahaya yang memberikan petunjuk. Ini dulu pernah ketika kita ngaji Ramadan, mungkin ini kita mutalaah kembali. Jadi terkait dengan petunjuk Al-Quran, Al-Quran itu adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas, yaitu Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Jadi kalau di situ disebut hudan linnas, maka ini sifatnya petunjuk secara umum. Makanya nanti ada pembagiannya, itu namanya ummatul dakwah sama ummatul ijabah. Jadi kalau hudan linnas ini ummatul dakwah, semua manusia itu diajak, sehingga sifatnya adalah petunjuk yang masih umum, termasuk orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, orang-orang non muslim umpamanya, ini diberi petunjuk. Maka ini petunjuk yang umum, tetapi tidak semuanya memperoleh petunjuk khusus yang kemudian mau mengikuti. Ketika seseorang sudah beriman, maka setelah dia beriman, maka ini sasarannya namanya ummatul ijabah. Ummatul ijabah itu adalah bagaimana respon seseorang itu
beriman terhadap Al-Quran. Jadi ini kalau ketika ummatul ijabah, maka disitulah adalah hudan lil muttaqin. Ya, nanti tingkat ketakwaan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, nanti disebutkan di surah Fatir itu, "Tsumma awratnal kitaba alladziina shafaina min ibadina", ada tingkatan, "Faminhum dzalimun li nafsi". Ini tingkatan yang paling rendah. Gampangannya kalau dzalimun li nafsi itu dosa atau maksiat yang dia lakukan lebih banyak dibanding kebaikan yang dia lakukan. Lalu yang tengah-tengah adalah wamin muqtasid. Muqtasid itu imbang. Jadi yang melakukan dosa ya taat. Lalu melakukan dosa ingat lagi. Lalu tingkatan yang paling tinggi adalah waminhum sabiqun bil khairati biidznillah. Yaitu orang yang sabiqun bil khairat, yaitu selalu bersegera untuk melakukan aneka macam kebajikan. Biidznillah, ini dengan izin Allah. Ini yang menarik di Al-Quran itu. Kalau panjenengan pirsani, Bapak para jamaah sekalian, perintah untuk melakukan kebaikan itu perintahnya itu menggunakan kita ini disuruh bercepat-cepat. Panjenengan pirsani dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Itu menggunakan perintah wasari'u. Sari'u itu sar'a, dari sar'a kemudian mengikuti wazan fa'ala, sar'a, sari'u, bersegeralah. Terus dalam surat Al-Hadid, Al-Hadid itu sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Itu menggunakan sabiqu. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Namanya lomba ini mesti cepet-cepetan. Dan surat Al-Dzariyat, fafirru ilallah. Kalau menuju Allah itu kita diperintahkan fafirru, farra yafirru, fafirru. Maka berlarilah. Nek diangan-angan, kenapa harus bersegera? Karena hidup kita di dunia itu sangat singkat. Maka kita ini sebenarnya adalah bersegera, harus segera. Karena jangan ditunda kebaikan. Kalau ditunda, kita tidak pernah tahu kapan malaikat Israel itu ditugaskan oleh Allah untuk menjemput kita. Ini selalu pernah berkali-kali saya ulang-ulang di beberapa majelis. Saya panjenengan, berapapun usia kita, berapapun usia panjenengan, mungkin ada di antara para jamaah ini yang usianya 40 tahun, 50, 60, bahkan mungkin ada yang 70, bahkan ada yang 80 tahun sekalipun, itu pasti merasa bahwa rasanya baru kemarin hidup. Ternyata kok tiba-tiba moro-moro sudah 70 tahun. Jadi cepat sekali. Makanya kalau kita tidak bersegera, nanti kedisian Israel. Belum lagi nanti kalau kita lihat di dalam Al-Quran juga di juz 18 itu, wa yasta'jilunaka bil adzab wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun hitungan kalian. Ini Allah hanya menyampaikan firman-Nya begitu, sehingga para ulama itu menggali ini maksudnya gimana. Ini ternyata sama. Ini maksudnya kita ini harus bersegera, karena itu kan di sisi Allah cepat sekali. Maksudnya begini, umpama ada orang masuk neraka, ini auzubillah, itu umpama ya. Masuk neraka itu satu hari itu berarti setara dengan orang hidup di dunia 1000 tahun. Jadi kalau ada orang masuk neraka setengah hari, itu berarti sama dengan hidup di dunia 500 tahun itu kan. Loh, kalau posisi tidak enak, itu jangankan 500 tahun, sekian menit saja itu rasanya lama sekali. Lalu ada ulama yang mengkonversi itu menghitung. Ini untuk sekedar untuk ini tadabbur sekaligus untuk mengingatkan diri kita masing-masing. Kalau
Makanya kalau yang panjenengan dapat bonus-bonus itu perlu disyukuri luar biasa. Karena Rasulullah dawuh, tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluhu. Beruntung orang yang panjang umurnya dan amalnya baik. Nah, kalau dihitung 63 tahun, itu kalau dikonversi waktu, itu hanya hidup manusia di dunia itu hanya 1,5 jam. Karena hanya 1,5 jam, maka Allah itu paling tahu menungso itu medilu di dunia. Karena medilu, karena hanya sebentar, maka ayo cepatlah berbuat kebaikan. Nah kalau umurnya tidak sampai 60 ya berarti tidak sampai 1,5 jam. Betul ngantos 1,5 jam. Lah kita tidak pernah tahu. Tidak ada yang pernah tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Makanya mumpung kita ini masih diberi kesempatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan, mari kita melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan-kebaikan itu bisa mendownload atau bisa mengunduh, bisa mendatangkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayatnya tadi kan, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Itu yang disebut itu adalah akibatnya, tapi yang dimaksud sebabnya. Bersegera menuju ampunan Allah itu gimana? Melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan ampunan Allah dan rahmat Allah. Sehingga nanti berdampak pada ketika di akhirat. Karena rahmat Allah yang demikian luas, sehingga kita masuk golongan penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ini termasuk dalil nakli yang menguatkan bahwa kita diperintahkan untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya terjemahnya adalah inna, sesungguhnya kami arsalna telah mengutus sapa kami ka ing engkau Muhammad syahidan hale sebagai saksi, wa mubasyiran dan sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira dan yang memberi peringatan, ya, litu'minu billahi wa rasulihi, litu'minu agar percaya, agar beriman sapa kalian billahi kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya, wa tu'azziruhu dan agar menguatkan sapa kalian hu ing Allah, maksudnya agama Allah, wa tuwaqqiru dan agar kalian mengagungkan hu ing Allah, wa tusabbihu dan agar kalian mensucikan atau senantiasa bertasbih hu ing Allah bukratan wa asila, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Nah niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah syahidan mubasyiran kali nadhiran. Napa syahidan? Syahidan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi saksi. Dan surah Al-Baqarah di awal juz 2 itu Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai ummatan wasatan. Napa ummatan wasatan itu? Yaitu umat yang memiliki sikap wasatiyah. Wasatiyah itu apa? Moderat. Berarti ada moderasi beragama. Kenapa kok kita ini umatnya Rasulullah itu dijadikan oleh Allah sebagai umatan yang wasato? Karena umat-umat terdahulu itu tidak seimbang. Tidak seimbang itu maksudnya gini, ada yang fokus spiritual mawon sehingga dunia dan semuanya ini ditinggalkan. Maka
Bahkan sampai sekarang ini ada, maaf, agama di luar kita itu yang kalau orang-orang itu sudah fokus kepada Tuhan, maka mereka meninggalkan segala jenis kehidupan dunia, termasuk berkeluarga atau menikah itu dianggap urusan dunia. Lalu di sisi lain ada yang kebablasan hanya ngurusin dunia tok, tapi aspek spiritualnya ditinggal. Maka disinilah Rasulullah SAW itu membawa agama yang ummatan, yang wasaton, yang wasatiyah. Makanya doa kita itu doa sapu jagat, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dalam kaidah tafsir ini ada penjelasan. Kalau ada isim nakiro itu indefinitif, diulang 2 kali, maka itu menunjukkan yang pertama dengan yang kedua itu sesuatu yang berbeda. Makanya ketika Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak langsung digabung Rabbana atina fid dunya wal akhirati hasanah, enggak, tapi hasanahnya diulang 2 kali. Karena hasanah di dunia itu berbeda dengan hasanah di akhirat. Tetapi hasanah di dunia itu seharusnya mampu mengantar untuk hasanah di akhirat. Makanya kalau ada orang yang kelihatannya sukses di dunia menurut penilaian manusia, kalau akhiratnya gagal, maka dia tidak fil akhirati hasanah. Auzubillah. Jadi penilaian seseorang sukses tidaknya itu nanti ketika di akhirat. Jadi dunia ini yang mengantarkan nanti kesuksesan di akhirat. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang bagi akhirat. Sehingga aktivitas kita di dunia, termasuk berkeluarga, termasuk bekerja sekalipun, itu termasuk bisa bernilai akhirat. Tanya kalau mau bukunya guru kita Al-Marhum Al-Maghfurullah Romo Kiai Tolha Hasan, kalau tidak salah buku yang judulnya Apabila Iman Tetap Bertahan, itu ada salah satu buku beliau itu. Beliau menjelaskan di buku itu bagaimana caranya agar kerja seseorang itu bernilai ibadah. Saya masih ingat di dalam tulisan beliau itu beliau bercerita dulu pada masa Rasulullah SAW itu ada seseorang yang kalau habis jamaah subuh itu yang lain itu masih bersama Nabi. Jadi setelah baca wirid lalu bersama Nabi masih menunggu Nabi dawuh apa ada apa itu. Tapi orang ini tidak langsung pulang. Setelah dia pulang tiba-tiba langsung berangkat lagi. Setiap hari begitu, berangkat kerja. Lalu para sahabat ini rasa-rasa tuh gini, ya apa sih wong ini kok setelah sholat tidak ikut majelis bersama Rasulullah, lalu kok tidak ikut, kok tiba-tiba langsung pulang langsung kerja, kok kedunian gitu, dinilai begitu, kayak kedunian. Lah Rasulullah yang mendengar kasak kusuk dari para sahabat yang lain kemudian menjelaskan, orang ini dia ini bisa bernilai ibadah dalam kerjanya kalau memenuhi 2 syarat. Siapa tahu orang ini dia punya tanggungan yang harus dia biayai, ibunya umpamanya yang sudah sepuh, karena nafkahnya ibu yang sudah sepuh, yang sudah tidak ada suaminya, bapaknya sudah tidak ada, bapak itu, maka ini di anak laki-laki. Lalu kemudian memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah sahihun fin niyah, dan yang kedua sahihun fit tahsin. Sahihun fin niyah itu niatnya benar, bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan dia, keluarga, termasuk orang tua yang sudah sepuh tadi, lalu istri dan anak-anaknya. Untuk apa? Agar tidak lain dan tidak bukan karena menjalankan perintah Allah, menunaikan amanat, sekaligus bekerja itu agar menghasilkan sesuatu yang nanti ini untuk beribadah kepada Allah. Itu sahihun fin niyah. Lalu yang kedua syaratnya, kalau kerja kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah, itu sahihun fit tahsil. Sahihun fit tahsil itu prosesnya dalam melakukan usaha itu benar, tidak menyalahi syariat. Niatnya benar tapi mencuri hak milik orang lain, maka tidak sahihun fit tahsil.
Saya berangkat bismillah mau kerja untuk menghidupi keluarga dengan mencuri, ya nggak bisa, karena tidak memenuhi syarat yang kedua. Maka kalau dua syarat ini dilakukan, ini mulia. Tapi yang bermasalah itu nanti ketika sudah berbelok, sudah penghasilannya banyak, lalu kemudian dia lupa, sehingga ini melakukan niat untuk bersaing. Alhaakumut takatsur, ini jadi masalah. Untuk bersaing aki-akian dunia, nanti biar untuk bangga-banggaan. Nah ini jadi masalah. Jadi kerja itu bisa bernilai ibadah. Bahkan di surat Saba itu, kalau panjenengan baca, Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur." I'malu itu kerjakanlah atau bekerjalah, wahai keluarga Daud. Nabi Daud punya putra, seorang nabi yang sekaligus seorang raja yang kekuasaannya luar biasa, namanya Nabi Sulaiman. Itu keluarga Nabi Dawud itu diperintah oleh Allah, "I'malu ala Dawud syukra." Syukra itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Makanya di dalam agama kita itu orang yang malas kerja, dia hanya mengandalkan pemberian orang lain, itu derajatnya rendah. Jadi harus ada usaha yang luar biasa. Nah, usaha itu prosesnya yang dinilai oleh Allah luar biasa. Jadi i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadi asyakur wa qalilun min ibadi asyakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat. Karena melakukan pekerjaan untuk niat tadi itu, yang melakukan dua hal tadi, ini karena Allah memberikan potensi kepada kita, sehingga itu harus kita lakukan. Karena syukur itu tidak lepas dari tiga hal. Syukur itu pertama, ingat yang memberi nikmat. Yang kedua, menggunakan anugerah itu sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Dan yang ketiga, dibuktikan dengan peningkatan kualitas ibadah seseorang. Ini tiga nih kuncinya. Sering beberapa majelis yang saya sampaikan, termasuk di surah Quraisy itu. Surah Quraisy itu kan Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan dan memaparkan nikmat yang telah diberikan kepada suku Quraisy. Contohnya apa nikmat itu? Perjalanan melakukan dagang itu aman, lalu dagangnya mendapatkan untung, bisnisnya itu untung. Itu semuanya adalah nikmat dan anugerah dari Allah. Ya. Lalu mereka dengan bisnis yang untung itu, mereka bisa memenuhi kebutuhannya, mulai dari kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan seterusnya itu. Maka perintahnya bukan fal yashkuru, tapi fal ya'budu. Fal ya'budu itu hendaklah mereka beribadah, hendaklah mereka menyembah kepada Allah. Rabb hadzal bait, yaitu Tuhan rumah ini, yaitu Baitullah Ka'bah. Nah, kembali ke syahidan tadi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Di salah satu hadis ada riwayat itu ya, nanti itu di akhirat nabi-nabi umat terdahulu itu dipanggil oleh Allah, kemudian ditanya. Contohnya dalam riwayat ini adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ditanya, "Wahai Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan risalah kepada kaummu?" Nabi Nuh menjawab, "Sudah ya Allah, qad ballaghtu." Umatnya ditanya, "Wahai umatnya Nabi Nuh, apakah Nabi Nuh ini sudah menyampaikan risalah kepada kalian?" Umatnya mengingkari, "Tidak, Nuh tidak menyampaikan sesuatu pun kepada kami." Lah nanti umat Islam itu menjadi saksi. Kita ini ditakdir oleh Allah nanti di akhirat itu menjadi saksi kepada seluruh manusia bahwa Nuh menyampaikan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyampaikan. Rasulullah Muhammad SAW sudah menyampaikan. Dan kemudian didatangkanlah Rasulullah. Rasulullah menjadi saksi bahwa Nuh telah menyampaikan. Makanya kewajiban itu menyampaikan kebenaran. Jadi syahidah itu menjadi saksi. Makanya Rasulullah itu dawuhnya, "Ya Allah, qad ballaghtu fashhad."
Aku telah menyampaikan risalah ini, maka saksikanlah. Kok kemudian ada yang bangkang, ada yang nggak mau? Ya sudah disampaikan. Inilah termasuk kewajiban kita sebagai umat dan wasato. Yang umat dan wasato itu dijelaskan di surah Ali Imran di juz 4 itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Cirinya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tapi memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf, yang baik, yang sejalan dengan nilai-nilai di dalam agama Islam, itu tentunya dengan cara-cara yang baik, yang bijak. Jadi jangan sampai justru malah kontraproduktif ketika kita mengajak sesuatu yang baik tapi dengan cara yang tidak baik, orang malah lari. Makanya ada satu kisah yang patut kita teladani, luar biasa itu. Itu berangkat dari ayat di surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ngajak orang kepada jalan Tuhan, jalan Allah, itu harus yang pertama bil hikmah. Dengan hikmah, ada kebijaksanaan, ada keteladanan. Saya pernah baca satu buku, cuman bukunya lupa judulnya apa. Itu pernah suatu ketika cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, itu ketika sholat di masjid itu melihat ada seseorang yang sudah sepuh. Nah, seseorang yang sudah sepuh itu umurnya jauh di atas beliau berdua ini. Ketika wudhu, itu wudhunya tidak sempurna. Wudhu tidak sempurna itu macam-macam contohnya. Ada yang gini-gini tok, padahal wajahnya belum terusap, belum terkena ghusl apa fausilu wujuhakum. Ghuslul maknya di wajah itu belum semua. Kan mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai sini. Itu tidak sempurna. Belum lagi sikunya. Ya. Lalu kemudian diamati sampai orang ini sholat, orang sepuh ini sholat. Ketika sholat, sholatnya juga keliru. Akhirnya Hasan Husain ini dialog, diskusi. Gimana ya cara mengingatkan beliau? Beliau itu sudah sepuh. Kalau diingatkan langsung, Pak, sholat sampean wudhu sampean keliru, gak sah, batal. Balenono, wah terlalu kasar. Ya apa caranya mengingatkan beliau ini? Karena mengingatkan langsung kuatnya tersinggung. Akhirnya keduanya sepakat, udah gini aja, kita bikin strategi. Nah, strategi ini termasuk salah satu hikmah. Gimana caranya? Setelah sholat selesai, jamaah selesai, sholat selesai, di belakang ini Hasan Husain pura-pura berdebat. Sampai memang keliru sholatnya, ini wudhunya juga keliru. Nah, akhirnya orang sepuh tadi lewat. Nah ini ya, ada minta tolong Pak. Apa? Kalau bahasa kita begitulah kira. Saya ini dengan teman saya, dengan saudara saya ini sedang berdebat gimana cara wudhu dan sholat yang benar. Minta tolong panjenengan menilai siapa yang paling benar di antara saya dengan saudara saya ini. Akhirnya orang sepuh ini melihat bagaimana Hasan dan Husain ini wudhu sampai sholatnya selesai. Setelah sholatnya selesai, ini keduanya sama, sholatnya sama-sama benar dan sama yang dilakukan. Akhirnya orang sepuh ini merasa bahwa, oh berarti saya tadi yang kurang sempurna. Akhirnya dia menyampaikan, apa yang engkau praktekkan sungguh telah benar dan aku harus belajar pada kalian berdua. Ini contoh salah satu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini memang tidak gampang, jadi harus tahu konteksnya, harus tahu strateginya. Oke, kembali ke materi. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran. Mubasysyiran itu adalah pemberi kabar gembira. Bagi orang-orang yang beriman yang mengikuti Rasulullah SAW, maka diberi kabar gembira bahwa nanti di hari akhir itu dibalas oleh Allah dengan turunnya rahmat Allah dan dibalas dengan balasan surga. Ini namanya mubasysyiran. Berarti Rasulullah ini memberi kabar gembira. Wa nadhira, memberi peringatan. Memberi peringatan termasuk diantaranya nakut-nakuti. Nakut-nakuti itu maksudnya kalau tidak mau beriman, kalau banyak maksiatnya, maka ancaman Allah
menunggu. Makanya dalam bahasa yang lain Al-Quran menggunakan ada al-wa'du wal wa'id. Kalau al-wa'du itu janji-janji terkait dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang. Wa'id itu ancaman. Kalau ngajak orang yang masih proses, ini harus banyak mubasyironya. Tapi kalau sudah masuk, kan begini, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam masuk ke dalam agama termasuk agama Islam. Tapi kalau sudah masuk, maka ada proses. Makanya ketika Rasulullah itu menyampaikan kalau anak kita masih kecil nanti diajak sholat, lalu usia 7 tahun mulai dipukul, tapi pukulan ini tentunya pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang membahayakan, apalagi mematikan. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah masuk, maka kita sudah beragama Islam, maka di sini harus ada beban taklif yang harus kita terima. Jangan kualik memahami ini. Kadang kualik itu begini, akan la ikraha fiddin. Jadi kalau saya tidak sholat ya terserah, ini keliru. Tapi kalau ngajak orang yang belum masuk Islam, ini namanya ada fiqhud dakwah. Fiqhud dakwah itu ada tahapan-tahapannya. Yang penting orang senang dulu. Nah nanti baru proses. Tapi nek sudah KTP-nya Islam sejak lahir sampai umur 40 kok tidak pernah sholat, ini harus keras. Tapi termasuk dengan cara-cara yang tetap bijaksana. Wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Jadi Rasulullah SAW itu diutus sebagai syahid dan sebagai mubasysyirah, sebagai nadhira, agar kalian, kita ini, beriman kepada Allah dan Rasulullah. Bukan hanya itu, dan agar kalian, yaitu kita ini umat Islam, wa tu'azziruhu, yaitu menguatkan ing Allah, maksudnya menguatkan agama Allah. Kita ngurip-nguripi agama Allah. Wa tuwaqqiruhu, mengagungkan Allah. Wa tusabbihuhu, dan senantiasa bertasbih. Bertasbih itu adalah mensucikan Allah. Jadi Gusti Allah itu kalau kita lihat dalam firman-Nya di surah Al-Anbiya itu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Allah itu tidak bisa ditanya tentang apapun yang Allah lakukan. Tapi kalau manusia, kita mempertanggungjawabkan, sehingga kita ditanya dan kita harus mempertanggungjawabkan. Makanya yang dawuhnya Gus Baha itu enak. Gus Baha itu pernah dawuh kan begini, kalau kita ini memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, lalu diijabahi, dituruti oleh Allah, maka di sini Allah menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat yang maha baik. Tapi kalau kita memohon kepada Allah kok belum dituruti, maka kita tidak boleh suudzon. Disinilah Allah ingin menunjukkan bahwa manusia itu sangat lemah. Manusia itu lemah, dan Allah ingin menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha segala-galanya dan tidak bisa diatur oleh manusia. Maka biasanya husnuzon manusia itu begini, kalau ini tidak dituruti kepada saya, apa yang saya mohonkan kepada Allah, mungkin nanti suatu saat diganti dengan sesuatu yang lain. Kalau tidak, mungkin nanti diberikan kepada anak cucu kita. Kalau masih belum, mungkin nanti akan diberikan di akhirat. Itulah akhlak seorang mukmin. Saya pernah baca biografinya almarhum al-maghfurlah Mbah Munawir. Mbah Munawir itu termasuk salah satu di antara ulama sepuh Al-Quran. Jadi di Indonesia itu sanad qiraat Al-Quran yang masuk ke Nusantara Indonesia itu tidak lepas kecuali melalui salah satu di antara 7 orang. Panjenengan ngaji Quran ke siapa atau menghafal Quran setoran ke siapa, itu nanti pasti melewati salah satu di antara 7 orang. Kalau yang lewat Mbak Arwani nanti atasnya Mbak Munawir, karena Mbak Arwani itu murid kesayangannya Mbak Munawir. Jadi ada Mbak Munawir, ada Syekh Mahfud Termas, lalu Kiai Said bin Ismail Madura itu, lalu ada Yai Dahlan Khalil Rejoso, lalu ada siapa lagi?
Jadi ada 7 ulama di Indonesia. Lah, Mbah Munawir menjadi ulama Quran yang ahli yang luar biasa, menghasilkan murid yang luar biasa. Itu dulu ceritanya, doanya mbahnya beliau itu kepingin menghafal Al-Quran tapi tidak berhasil. Ternyata jatuhnya ke cucunya, menjadi ulama, menjadi ahlul Quran yang paripurna, yang luar biasa. Mbah Munawir menurunkan murid Mbah Arwani. Mbah Arwani itu punya satu kitab tentang qiraat sab'ah, judulnya Faidul Barakat. Jadi ini contoh yang patut kita teladani. Jadi doa kita tidak boleh pesimis. Aku sedungo bolak-balik kok jangan cerita yang ini. Nah, ini tidak boleh. Ini namanya akhlak, etika kita kepada Allah ini tidak sopan. Maka tusabihuhu itu mensucikan, itu dalam konteks ini mensucikan itu berarti tidak pernah suudzon kepada Allah. Ya. Tidak bersuudzon kepada Allah. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala ta'ala, Allah berfirman di ayat yang lain, فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته لعلكم تهتدون. فآمنوا, maka berimanlah sapa kalian billahi kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, utusannya, rupane an-nabiyil ummi, yaitu seorang nabi yang ummi. Seorang nabi yang ummi. Jadi Rasulullah itu disifati ummi. Kados kita kalau baca doa qunut, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Ini jangan sampai keliru. Kadang ada yang keliru wa barik wa sallim. Padahal keliru. Kelirunya itu apa? Atofnya itu kembalinya yang disandarkan kan wa sallallahu, maka belakangnya harus wa baraka wa sallam. Kalau Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, nanti belakangnya wa barik alaihi. Kalau sallallahu maka wa baraka wa sallam. Ummi ini kenapa? Ummi itu kalau pengertian yang secara umum yang bisa kita pahami, itu Rasulullah itu ketika ini ada beberapa versi. Yang jelas sebelum diangkat menjadi nabi, Rasul itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa? Karena ini untuk menepis dugaan kalau Al-Quran itu, kan mereka itu ada yang menduga bahwa Al-Quran itu karangannya Rasulullah. Lalu Rasulullah itu ummi, mana mungkin membuat sebuah karya yang keindahan gaya bahasanya itu luar biasa, melebihi keindahan syair-syair Arab yang orang Arab ketika itu sudah sangat lihai di dalam membuat syair-syair Arab. Maka berarti ini Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyil ummiyil ladzi, yang yu'minu, yang beriman sapa alladzi billahi. Jadi Rasulullah itu keimanannya kepada Allah itu sangat mantap. Alladzi yu'minu billah. Jadi kita ini diperintahkan beriman kepada Allah dan kepada Rasul, yang mana Rasulnya itu adalah Nabi yang ummi, yang mana Nabi itu juga beriman kepada Allah. Wa kalimatihi, dan juga beriman kepada kalimat-kalimat Allah, yaitu wahyu-wahyu Allah. Termasuk kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum yang diturunkan oleh baginda Rasul, yang diturunkan kepada Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tahtadun, la'allakum menawa sira kabeh, agar kalian, mudah-mudahan kalian tahtadun, senantiasa mendapatkan petunjuk, senantiasa mendapatkan hidayah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Allah juga berfirman, wa man lam yu'min, dan barang siapa yang tidak mau beriman atau enggan beriman, tidak beriman billahi kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulullah, fa inna, maka sesungguhnya kami iku a'tadna, telah menyiapkan sapa kami, lil kafirina, bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kafir, sa'ira, yaitu neraka sa'ir.
Jadi kalau tidak mau taat, tidak mau beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka Allah sudah menyiapkan bagi orang-orang kafir yaitu neraka sa'ir. Jadi sering kalau kita lihat di dalam firman Allah, itu ketika menyebutkan ancaman, itu tidak langsung menuju ke siapa, tapi dengan bahasa yang halus, bahasa yang luar biasa. Contohnya ayat ini, kalau tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan nanti kamu akan dapat, enggak. Allah hanya menyampaikan kami sudah menyiapkan bagi orang-orang kafir neraka sa'ir. Contohnya di ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum. Ini sangat terkenal sekali di surat Ibrahim itu. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kalau dalam konteks yang positif, Allah mengatakan la azidannakum, sungguh aku akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Wa la in kafartum, tapi kalau kalian kufur nikmat, Allah tidak mengatakan aku akan siksa, enggak. Allah mengatakan inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sungguh sangat dahsyat. Nah nanti mafhumnya, oh berarti nek kufur nikmat, ya siap-siap mendapatkan azab yang dahsyat. Nauzubillah. Tapi bahasanya, bahasa dalam firman Allah luar biasa. Inna azabi lasyadid. Ini memberikan pengajaran kepada kita umat Islam. Kalau kita ini mau melakukan kebaikan, maka kebaikan itu memang umpama mau apa gitu, itu disampaikan. Tetapi kalau melakukan ancaman itu jangan langsung. Ada etika. Ya hanya peringatan, tapi peringatan dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang halus. Dan para ulama ada yang memahami ini memang Allah juga mengajarkan bahwa sesuatu yang dalam pandangan manusia itu seakan-akan tidak baik, maka jangan dinisbatkan kepada Allah. Ini dalam rangka mensucikan Allah. Makanya tadi ada waktu sabbihuhu bukratan wa asila. Makanya sering kalau kita dengar pidato itu, kalau ada hal-hal yang baik itu semuanya tidak lain adalah dari Allah, dan kalau ada yang kurang baik itu adalah dari diri saya. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak baik itu jangan dinisbatkan kepada Allah. Bahkan sampai bahasa akhlaknya, termasuk orang meninggal itu kan kadang dalam pandangan manusia itu kan sesuatu yang menakutkan. Padahal kita tidak pernah bisa menghindar dari yang namanya kematian. Tapi bahasa Arabnya, kalau orang meninggal itu disebut tuwfiya. Tuwfiya itu wafat atau diwafatkan. Yang mematikan siapa? Ya semuanya atas kehendak Allah, tapi disebut tuwfiya. Ini saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nanti wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa hisabuhum 'ala Allah. Muttafaq alaih. Nanti kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita, sehingga kehidupan kita, keluarga kita ini semakin barokah, dan kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.